ونفعنا به وبارك لنا الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Sahibtu Sufyan wa mastafattu minhu illa harfain. Aku belajar kepada seorang sufi dan aku tidak mendapatkan darinya kecuali dua ilmu. Sufi ada istilah tasawuf atau mutasawwif, orang yang bertasawuf, ada yang dinamakan dengan sufi. Penafsirannya banyak. Di antara penafsiran kalimat tasawuf itu ad-dukhul fi kulli khuluqin sani wal khuruj min kulli khuluqin dani. Masuk dalam segala perbuatan, perilaku, akhlak yang luhur dan keluar dari segala macam bentuk akhlak yang buruk. Itu sebagian penafsiran yang dikatakan oleh para ulama tentang arti tasawuf. Artinya orang yang bertasawuf, mutasawwif, itu masih baru masuk dalam akhlak-akhlak yang baik, masih baru mengeluarkan akhlak-akhlak yang buruk dalam hatinya. Itu mutasawwif, orang yang bertasawuf. Lah kalau sufi ini sudah sampai, nggak ada dalam hatinya kotoran, daripada akhlak-akhlak yang tidak baik nggak ada. Yang ada keindahan-keindahan, akhlak budi pekerti dalam dirinya. Itu orang sufi. Lah Imam Syafi'i ini belajar dengan orang sufi, kumpul dengan orang sufi, beliau mendapatkan hanya dua hal. Tapi mantap dua ini. Nah, seperti di dalam Ihya itu ada seorang ulama yang berguru kepada ulama yang lain, itu bertahun-tahun hidup bareng, menjalani hidup bareng, hanya dapat 8 ilmu. Tapi dari 8 ilmu mencakup kehidupan dunia dan akhirat full, sudah lengkap. Nah, Imam Syafi'i ini memperhatikan seorang sufi, kumpul dengan orang sufi, belajar dengan seorang sufi, diperhatikan bisa diambil pelajaran dari mereka itu dua hal. Apa dua hal itu? Ahaduhuma waktuka, waktu yang kita miliki. Namanya waktu itu maksudnya kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kelonggaran yang kita miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani kasir maghbunun kasir nikmatani maghbunun fihima katsiran minan nas. Dua nikmat yang banyak sekali orang
tertipu, artinya tidak bisa memanfaatkan dua kenikmatan tersebut. Ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi disia-siakan. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Nabi juga mengatakan irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum terjadi 5 hal. Sihataka qabla sakomik, syababaka qabla haramik, faraghaka qabla syughlik. Artinya kesempatan yang diberikan oleh Allah itu peluang yang sangat besar, mestinya kita manfaatkan. Sebab kalau tidak kita manfaatkan, maka waktu itu bagaikan pedang yang bermata dua. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau tidak kamu dorongkan ke depan, maka pedang itu akan mendorong kepada dirimu dan melukaimu. Waktu yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki, kalau tidak kita gunakan dalam kebaikan, ketaatan, ibadah, maka waktu itu akan menjadi ancaman buat kita. Sebagaimana kita dijelaskan di dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti setiap jam yang berlalu pada kita itu diibaratkan dengan lemari. Kalau di situ penuh dengan kebaikan, ketaatan, penuh dengan cahaya. Kalau waktu itu kita gunakan untuk hal yang sia-sia, bukan maksiat, kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita gunakan maksiat, naudzubillah, maka waktu itu lemari itu gelap gulita dan kita akan menyesalinya. Sebagaimana juga dikatakan la yatahassaru ahlul jannati fil jannati illa li sa'atin lam yadhkurillaha fi. Penghuni surga menyesal karena ada satu waktu lolos, lewat daripada umurnya tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Lihat penyesalan orang-orang yang sudah wafat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan, Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima taraktu kalla. Dalam ayat yang lain, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Sa'atan itu bukan 1 jam, sesaat saja. Kalau bisa dikembalikan walaupun hanya 1 menit atau beberapa detik untuk mengucapkan saya sedekahkan semua ini, mereka berharap itu terjadi. Karena itu waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mahal. Bahkan Al-Imamul Ghazali menjelaskan nafasun min anfasika jauharatun la qimata laha. 1 nafas dari hembusan nafas kita itu nilainya seperti permata yang tidak ternilai harganya. Artinya kesempatan emas, bisa meraih banyak hal. Kita diem, punya waktu 1 menit aja, punya waktu kosong 1 menit. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berapa kali bisa kita ulangi? Dalam waktu 1 menit. Kalau kita membaca dari kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dalam waktu 1 menit kita itu bisa paling tidak 15 kali mengulangi surat Al-Ikhlas. Anggap 9 kali, anggap 9 kali. Saya tahu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu nilai pahalanya di sisi Allah atau kandungan maknanya
itu seperti sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali ta'dilul Quran. Lah kita ulangi 9 kali, berapa pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Sholawat kepada Nabi dalam 1 menit berapa bisa kita sholawat? Kalau 1 sholawat diganti oleh Allah 10, bayangkan berapa bisa kita dapatkan itu dalam waktu 1 menit. Dan kita bukan hanya punya 1 menit dalam sehari, banyak waktu longgar yang kita miliki dalam sehari. Hanya saja kita merasa sibuk, sok sibuk, bukan sibuk, sok sibuk. Loh enggak, Imam Syafi'i sendiri itu memanfaatkan waktunya luar biasa. Malam dibagi menjadi 3, ada waktu untuk istirahatnya, ada waktu ibadahnya, ada untuk mengoreksi atau mengarang kitabnya. Al-Imam Al-Ghazali dalam usia yang meninggal usia 55 tahun, karyanya begitu banyak. Al-Imamun Nawawi radhiyallahu taala anhu meninggal usia 44 tahun, 45 tahunan, 46 maksimal. Tapi karyanya sangat banyak. Kenapa? Mereka memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kosong. Sering kita dengar Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, satu saudara ini, di masa-masa belajarnya, di masa-masa masih prosesnya, belum puncaknya ini, nggak mau ada waktu kosong nganggur gak jelas, apalagi maksiat, nganggur gak jelas. Bahkan dalam waktu makan, kalau sudah waktunya makan, nggak mau makan bareng, nggak mau. Berdua ini nggak mau makan bareng. Kalau sudah waktunya makan, gantian, yang kakak makan dulu, adik baca kitab. Kakaknya mendengarkan, makan sambil mendengarkan. Kalau sudah selesai, kakaknya makan, gantian, adiknya yang makan, kakaknya yang baca kitab, adiknya bagian dengar sekarang. Ya mereka seperti itu, karena betul-betul tahu nilai kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu illam taqtahu qatak. Nah, para sufi, orang-orang yang sudah hatinya bersih, tahu kadarnya, nggak mau ada waktu yang kosong nganggur gak jelas, itu nggak mau. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan min husli islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, la dunia wala akhirat, nggak ada manfaatnya sama sekali, bukan madharat tuh ya, nggak manfaat sama sekali, ditinggal. Artinya kalau ada waktu kosong nggak mau terbuang sia-sia, nggak mau. Yang kedua, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, aku belajar dari orang sufi itu yang kedua, nafsuka in syaghaltaha bil haqq wa illa syaghaltaka bil batil. Nafsu yang kita miliki, kita ketahui nafsu itu dikatakan a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh terbesarmu, musuh terkuatmu itu adalah nafsu. Sebagaimana kita sudah mendengar bahwa musuh kita itu ada 3. Ada musuh yang dinamakan dengan dunia, ya, penghalang kita untuk meraih kebahagiaan akhirat itu dunia. Ada setan, dan yang terkuat adalah nafsu. Bahkan setan itu dhaif, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu dayanya setan itu kecil, lemah. Hanya saja percikan api itu kalau mengenai bahan bakar, gas, bensin, walaupun hanya percikan nyala. Nafsu kita, ketika nafsu kita ini adalah al-ammarah bisu, yang selalu mendorong, menyuruh kita untuk berbuat buruk, dibisiki setan sedikit nyala kawan. Hidup dipancing sedikit itu ngikut.
Lah nafsu kita kalau nggak kita kendalikan, nggak kita arahkan dalam kebaikan, nafsu kita itu akan menarik kita kepada keburukan. Mungkin nggak langsung, bertahap. Awalnya kepada sesuatu yang bukan maksiat, tapi juga bukan taat, tapi lama-lama kita akan ditarik kepada maksiat. Jangankan kita, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu sekelas Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana dengan kita? Karena itu harus kita perhatikan diri kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering kita dengar hadis ini, ketika pulang dari perang, dari waktu itu perang Badar, raja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang, ya, perjalanan pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Tanya sahabat, ya Rasulullah, ini perang nggak guyonan ini? Taruhannya wah, kok asghar masih kecil. Wa ma jihadul akbar. Terus jihad akbar ya apa ini? Nabi SAW mengatakan jihadun nafas, melawan, mengatur nafsu, mendidik nafsu. Karena itu para salaf, para aulia zaman dahulu itu ketika mengajarkan murid anaknya, sebelum belajar ilmu diajari untuk menjatuhkan martabatnya dulu, biar nafsunya itu nggak merasa punya sesuatu, nggak merasa punya kemuliaan. Nggak merasa punya keistimewaan. HP sudah. Sehingga ketika nafsunya sudah nggak merasa punya apa-apa, diatur mudah, dikendalikan mudah. Kita ini kadang ngerasa coba, pas capek, ya, pas capek, gak duwe duit, bareng untuk pengajian. Kira-kira nafsu kita nyuruh kita berangkat toh, insya Allah rezeki lancar apa? Kok ndak istirahat apa menikon kerja itu golek rezeki. Pasti nafsu kita mengajak kita kepada keburukan. Kecuali kalau sudah nafsu kita itu sudah kita kendalikan, kita yang ngatur nafsu, kita yang ngarahkan nafsu. Sehingga Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wa khalifin nafsa wasyaitana wa asihima, selalu berjuanglah melawan nafsu dan setan tentang apa yang diarahkan oleh nafsu atau setan dari keburukan-keburukan. Wa in mahadhaka nusha fatahimi, kalau sudah nafsu dan setan itu membisiki kita, memberikan arahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, seakan-akan baik, hati-hati, fatahimi, curigai. Bukan berarti kita tinggalkan, lakukan kebaikan itu, tapi bukan karena ngikuti nafsu, bukan karena ngikuti setan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya gini, kadang nafsu itu kan setan nyuruh kita untuk ibadah. Awal melakukannya karena kita diajak maksiat tidak bisa, kita diajak kepada kebaikan, tapi disuruh langsung genjot. Ya. Awal-awal kadang semangat itu, masya Allah, baru mulai mendengarkan nasihat, wah, pulang dari hall atau pulang dari apa masih terbakar. Bacalah Al-Quran, masya Allah, orang yang baca Al-Quran, orang yang pahalanya semua buat semangat.
saking semangatnya di hari pertama percobaan membaca langsung 5 juz. Orang seperti ini biasanya dorongannya nafsu, dorongannya setan. Lihat aja, 2-3 hari hilang wis ngapis. Lo dalam ibadah lo jangan sampai pendorong kita itu adalah nafsu. Apalagi nafsu itu pasti ujung-ujungnya mengajak kita kepada kemaksiatan. Nah, karena itu in syaghaltaha bil haq wa illa syagalatka bil batil. Kalau kita tidak mengarahkan nafsu kita kepada kebenaran, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nafsu itu akan mengajak kita, mensibukkan kita ke dalam kebatilan. Nah, 2 hal ini yang didapatkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika belajar kepada orang sufi. Nah, ketika diperhatikan 2 hal ini, maka ini kunci dari segala kesuksesan. Kalau kita perhatikan 2 hal ini adalah kunci segala kesuksesan, khususnya akhirat. Ketika kita memanfaatkan waktu yang kita miliki dan kita lawan nafsu kita, kita tundukkan nafsu kita, maka kita menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mulia. Jadi orang yang Allahu a'lam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita full untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita daripada membuang-buang waktu dalam hal yang tidak bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan nafsu kita, untuk menjinakkan nafsu kita, sehingga nafsu kita selalu mengajak kita ke dalam kebaikan dan mudah kita arahkan dalam kebaikan, mudah kita jauhkan daripada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.